Perkenalkan, nama saya Ahmad Peri Haryadi Gaib, kelas A121, Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional yang berjudul Sengketa Perjanjian Internasional, kasus North Sea Continental Shelf Case 1969. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perjanjian internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang terpenting di saat ini karena perjanjian internasional merupakan instrumen utama hubungan internasional antar negara. Hukum internasional telah menyediakan dasar hukum bagi perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969 pasal 2 tentang hukum perjanjian internasional, bahwa perjanjian internasional sebagai suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah apa yang melatar belakangi terjadinya sengketa dalam kasus North Sea Continental Shelf Case 1969. Tujuan penulisan pemilihan tugas mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional. Bab 2, landasan teori. Perjanjian internasional menurut Oppenheimer Lauterpacht adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Bab 3, pembahasan. Kasus North Sea Continental Shelf Case 1969 berawal pada penandatanganan persetujuan tentang garis batas landas kontinen di Laut Utara antara Republik Federasi Jerman dan Denmark tanggal 9 Juni 1965, di mana dua negara secara geografis letaknya berdampingan mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1966. 2 tahun sebelumnya, tepat tanggal 1 Desember 1964, Republik Federasi Jerman dan Belanda yang letaknya juga berdampingan telah menandatangani persetujuan tentang garis batas landas kontinen di sekitar pantai kedua negara di Laut Utara dan mulai berlaku pada tanggal 18 September 1965. Kesepakatan yang berhasil dicapai oleh para pihak dalam kedua persetujuan tersebut hanyalah meliputi garis batas landas kontinen dalam jarak sekitar 25 sampai 30 mil laut dari pantai negara-negara yang bersangkutan. Jadi masih terdapat area landas kontinen yang di depan yang belum ditetapkan garis batasnya. Pada tanggal 6 Oktober 1965, Belanda dan Inggris yang secara geografis letaknya berhadapan menandatangani persetujuan tentang garis batas landas kontinen kedua negara di Laut Utara dan mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1966. Pasal 2 ayat 1 Persetujuan antar Belanda dan Inggris 1965 menyatakan bahwa pada bagian selatan titik terluar dari garis batas landas kontinen itu merupakan titik persilangan dari garis pembagi antar landas kontinen Inggris, Belanda, dan Belgia. Bab 4, penutup. Kesimpulan. Berdasarkan uraian materi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus North Sea Continental Shelf Case 1969 berawal dengan penandatanganan persetujuan tentang garis batas landas kontinen di Laut Utara antara Republik Federasi Jerman dan Denmark tanggal 9 Juni 1965, di mana dua negara secara geografis letaknya berdampingan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1966. 2 tahun sebelumnya, tepat pada tanggal 1 Desember 1964, Republik Federasi Jerman dan Belanda yang letaknya juga berdampingan telah menandatangani persetujuan tentang garis batas landas kontinen di sekitar pantai kedua negara di Laut Utara dan mulai berlaku pada tanggal 18 September 1965. Kesepakatan yang berhasil dicapai oleh para pihak dalam kedua persetujuan tersebut hanyalah meliputi garis batas landas kontinen dalam jarak 25-30 mil laut dari pantai negara-negara yang bersangkutan. Terima kasih, dan untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami, ayo bergabung bersama kami di
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado.